Halo semuanya, saya Jennifer. Saya bertanggung jawab atas bagian UI, navigation system, dan fitur atmosfer di game ini. Pertama ada main menu dan tampilan option. Kami menggunakan canvas scaler agar semua visual menu tetap responsif dan di berbagai resolusi real. Selanjutnya ada about panel serta fitur baru yaitu clue panel. Panel ini berfungsi sebagai peringkat pop-up agar player tidak bisa naik ke lantai 2 sebelum mereka berhasil menemukan kuncinya terlebih dahulu. Untuk memperkuat atmosfer, kami juga mengimplementasikan efek flickering light pada lampu lingkungan. Fitur ini mendominasikan intensitas cahaya secara acak agar suasana game terasa lebih tegang. Secara teknis, semua navigasi dan pop-up ini dikendalikan oleh script menu manager menggunakan fungsi game object .set untuk memunculkan dan menyembunyikan panel secara efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya Calvin Luis dan di sini saya akan menjelaskan gameplay logic dan progression yang ada pada game Escape from Microskill. Jadi, agar player bisa menyelesaikan game ini, mereka harus menemukan kelima item yang akan tersebar di dalam mapnya tersebut. Kelima item ini bisa kita lihat dari list item yang bisa diakses di tab. Itemnya tersebut adalah laptop, flash disk, pensil, buku, dan makalah. Jadi kita langsung aja. Kalau player telah menemukan salah satu item yang ada di list tersebut, maka skor yang ada di atas akan bertambah 1 untuk setiap item yang sudah didapatkan. Jadi di sini pensilnya sudah didapatkan, jadi skornya bertambah menjadi 1 dari 5 item tersebut. Jadi langsung kita skip aja ketika kita mendapatkan kelima item tersebut. Agar player bisa keluar dari gedung Microskill, maka dia harus mendapatkan kelima item yang ada di dalam list. Di sini item kelima sudah kita dapatkan. Jadi player sudah bisa mengakses win scenario, di mana sekarang player tinggal hanya harus pergi ke lantai paling bawah dan keluar lewat pintu utama. Dan ketika player sudah keluar dari pintu utama, maka akan muncul panel yang mengatakan bahwa player telah menang. Selamat malam, saya Felix Immanuel dari IF Asori akan menjelaskan kontribusi saya dari Project Escape from Microskill pada ujian UAS kali ini. Yang pertama, peran yang saya kerjakan adalah saya mengatur kontrol untuk penggunanya sesuai dengan kontrol standar seperti game-game yang ada pada PC, yaitu WASD, spasi untuk lompat, C untuk jongkok, dan shift untuk berlari. Dan untuk berlarinya sendiri di sini ada stamina larinya. Jadi player akan lebih mempunyai challenge saat menyelesaikan misi-misi ini. Jadi setelah stamina larinya habis, maka pemain dipaksa untuk berjalan normal terlebih dahulu. Maka stamina larinya akan terisi sendiri. Lalu berikutnya yang saya kerjakan juga ada center. Di sini senternya juga memiliki baterainya. Ketika kita matikan senternya, maka baterainya akan recharge secara sendiri. Kemudian yang saya kerjakan juga ada interaksi teksnya. Seperti interaksi di sini, jika kita ada menemukan item seperti kunci, barang, atau pintu, maka akan muncul teks seperti ini. Ketika kita tekan E-nya, maka item akan terambil. Setelah kita mengambil itemnya, maka akan muncul notifikasi. Seperti pada kunci ini, contohnya saya ambil, maka akan ada notifikasi kunci ruangan 1 telah didapat. Contoh interaksi lainnya adalah seperti ini, interaksi pada pintu. Halo semuanya, nama saya Alika Roy. Di bagian environment dan event logic, fokus kami adalah mengatur logika kejadian di dalam game agar suasana terasa lebih interaktif dan mencekam.
Pertama, untuk mekanik pintu, kami menggunakan script berbasis kondisi. If husky sama dengan true, pintu akan tetap terkunci sampai pemain mengambil kunci. Begitu kondisi terpenuhi, animasi pintu akan terbuka dan akan otomatis berjalan. Kedua, untuk jump scare, kami memanfaatkan canvas group dengan mengubah nilai alpha dari 0 ke 1 secara instan untuk efek visual shock. Efek ini kami gabungkan dengan audio source untuk memicu suara kejutan secara bersamaan. Secara teknis, logika lingkungan kami berbasis conditional trigger. Jump scare diatur menggunakan trigger collider yang jika tersentuh oleh pemain akan langsung mengaktifkan objek visual dan audio secara instan. Halo, perkenalkan nama saya Lipardo. Dalam proyek Escape from Microscale ini, peran saya adalah sebagai integrator dan build game. Tugas saya mencakup beberapa aspek teknis, yaitu manajemen aset. Saya bertanggung jawab dalam mencari aset-aset yang diperlukan dalam game ini, mulai dari model 3D hingga sound effect, serta memastikan semua terintegrasi dengan sistem yang dikembangkan rekan-rekan saya. Lalu saya membuat pengembangan AI hantu. Saya mengimplementasikan sistem AI menggunakan Navmesh Agent dengan deteksi berbasis radius. Nanti saya akan demokan bagian AI hantunya. Lalu saya membuat sistem clue atau trigger clue agar nanti jika diklik kertasnya muncul panel clue. Lalu pembaruan status OK, jika kita klik tombol OK nanti akan langsung tertutup. Dan optimasi dan integrasi, memperbaiki alur input player agar kontrolnya lebih responsif. Dan terakhir saya juga membuat build gamenya. Ini saya akan demokan bagian AI hantunya. Ini bisa dilihat, ini radius merah dan kuning adalah radius utama dari hantu. Jika player berada dalam lingkaran ini, maka hantu akan mendeteksi player dan akan mengejarnya. Jika player tertangkap, nanti player akan ditampilkan jump scare-nya. Kita akan cari hantunya. Nah, ini jika player terdeteksi dalam lingkarannya, maka hantu akan mengejar player. Tapi jika player berada di belakang, maka hantu akan tidak mendeteksi player dan dia akan berhenti di titik terakhir di mana radius player terdeteksi. Jika tidak terdeteksi lagi, maka hantu akan kembali ke mode patroli. Jika player ditangkap oleh hantu, maka akan terkeluarkan scene jump scare. Lalu untuk bagian build game-nya, saya membuatnya di bagian sini, setting bagian Intel 64 bit. Lalu jangan lupa bagian
scene-nya ini harus main menu di bagian 0 agar nanti di build game-nya yang akan mulai muncul adalah main menu baru nanti gamenya. Lalu tinggal saja klik build and run. Nanti akan disuruh pilih file mana, folder mana yang folder mana yang akan disimpan. Jika sudah selesai, nanti dia akan menjadi file seperti ini. Untuk run-nya tinggal klik bagian ini saja. Nah, ini sudah jadi. Tinggal klik. Semua tombol sudah lancar. Saya akan menjelaskan bagian logika kode AI hantu. Ini untuk bagian radius sudah ditetapkan jaraknya terlebih dahulu. Ini contohnya radius penglihatan, sudut pandang, ketenaran, jarak tangkap, dan banyak lagi. Nah, lalu bagian kode ini ini jika player tertangkap maka akan mengeluarkan picu jump scare. Lalu jika terdeteksi player akan dikejar oleh hantu. Lalu bagian pergerakan sembunyi ini jika player saat dikejar oleh hantu, lalu player bersembunyi di balik tembok, maka ini akan nyala. Lalu player akan berdiri di titik terakhir player di mana maksudnya hantu akan berdiri di titik terakhir di mana player terdeteksi. Lalu akan berdiri stay selama 5 detik. Lalu jika memang sudah tidak ada player, maka akan mengeluarkan set lokasi patroli acak baru, di mana nanti hantu akan kembali lagi patroli ke ruang-ruangan lain. Untuk picu jump scare, ini jika tertangkap, nanti dia akan mengeluarkan panel jump scare dan suara jump scare-nya. Untuk gizmo select ini radiusnya, radius hantu. Kalau terima boost, ini jika player mendapatkan item-item yang perlu dicari, kelima item itu misalnya buku, pensil, laptop, makalah, dan satu lagi flash disk. Setiap mendapatkan item, maka hantu akan mendapatkan boost kecepatan. Sekian dari penjelasan logika AI hantunya. Terima kasih.